Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bro and sis. Bro sis, obrolan seputar informasi kesehatan. Oke sobat bro sis, kembali lagi ya bersama saya Yumbas tadi di acara bro sis ini. Oke, tepatnya kurang lebih selama 30 menit ke depan ya, jangan lama-lama. 30 menit ke depan saya berada di sini. Oke, topik atau tema yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang ayo mengasihi secara asik eksklusif. Oke, pokoknya di sini kita bakal bertanya ya, atau mungkin bertanyakan apa itu asik eksklusif, kemudian manfaatnya apa, kemudian ada mungkin peran keluarga atau bapak atau ibu mungkin seperti apa ya. Oke, daripada saya bertanya sendiri, bingung sendiri ya, apa gitu ya. Oke, untuk itu seperti biasa sahabat brosis, saya bakal ditemani oleh seorang narasumber dari Puskesmas Ciluas ya setempat. Ada dengan Ibu Risna Tita Nur Firdausya, AMDGZ, selaku konselor gizi di Puskesmas Ciluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Iki. How are you today? Kumaha kabarna gitu? I'm fine, thank you. And you? Fine. Okay. Oke. Silahkan Ibu Risna mungkin disapa dulu sahabat brosis. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna dari bagian gizi Puskesmas Ciluas. Semoga semua teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat, kemudian tidak kurang satu apapun. Amin. Oke Ibu Risna, saya Ibu aja panggilnya biar lebih dekat ya. Oke, Biar gak dekat apa-apa, sama. santai saja, kita udah deket nih. Oke, Ya. siap. Sebelum saya masuk ke pertanyaan lebih jauh ya mengenai tema kita hari ini, seperti biasa saya bakal mengingatkan dulu kepada sahabat brosis nih, kan nggak enak kalau nggak diingetin. Oh, iya. Buat kalian yang belum follow akun Instagramnya Puskesmas Ciluas, baiknya follow dulu ya di akun @puskesmas Ciluas. Ingat, akun @puskesmas Ciluas. Kalian juga bisa kunjungi website kami ya di homepage-nya puskesmasciluas.com ya. Kemudian kalian juga bisa kunjungi channel YouTube kami ya, ada di UPT Puskesmas Ciluas. Dan kalian harus like, share, komen, dan pastinya harus subscribe. Karena subscribe itu gratis. Iya. Agar apa? Agar nanti kalian tidak ketinggalan ya seputar informasi, betul, seputar update media brosis setiap minggunya. Oke, tanpa perlu lama-lama, kita langsung aja yuk tanya tentang tema kita hari ini. Seru juga nih kayaknya, mudah-mudahan sahabat brosis di sana selalu menyaksikan kita di sini ya. Oke, kita langsung aja yuk. Ibu Risna di sini kan sebagai konselor gizi ya, terutama di Kecamatan Ciluas ya. Iya, betul. Oke, tema kita kan ayo mengasihi secara ASI eksklusif. Iya, betul. Nah, bagaimana sih tanggapan Ibu terhadap keberhasilan ASI eksklusif khususnya di Kecamatan Ciluas seperti apa sih Bu? Oh, ya. Sebenarnya sih alhamdulillah ya, di kecamatan kita itu sendiri untuk dari targetnya tahun ini kurangnya sih nggak begitu banyak gitu ya, tapi dari 100% kita sudah 83% nih untuk cakupannya sendiri. Berarti kita sebenarnya masih ada PR sekitar 47% lah ya. Iya, iya 27% lagi ya. Kita itu sebenarnya masih ada PR pasti untuk menurunkan angka apa namanya keberhasilan asli eksklusif seperti itu. Oke. Berarti belum bisa dikatakan maksimal. Masih ada sedikit. Insya Allah nanti kita usahakan ya, kita kerjasama bareng nih, nakes lah, dari keluarga, kemudian dari lingkungan sekitar itu kita bisa mendukung si ibu agar pemberian ASI-nya itu bisa secara eksklusif, bisa berhasil selama 6 bulan seperti itu. Oke. Baik, kembali ke tema Ibu tentang ayo mengasihi. Berarti kan di sini targetnya lebih ke ibu-ibu mungkin ya, atau mungkin calon ibu atau mungkin bapak nanti mungkin ya, gitu Iya. kan? Nah, saya pengen tahu apa sih yang perlu dipersiapkan ibu ketika memulai proses menyusui? Persiapannya pertama sebenarnya ini tuh bukan cuma untuk ibunya doang Pak. Itu ya seperti ini tuh bisa untuk ibu, pertama memang untuk ibu, kemudian untuk keluarga. Keluarga itu di sini bukan cuman keluarga maksudnya yang ada di dalam rumah, tapi maksudnya ya bisa dari si bapaknya sendiri, suaminya, atau dari ibunya, misalnya si ibu tersebut tinggal bersama ibu, itu juga salah satunya untuk mereka juga gitu ya, maksudnya
pertama yang benar-benar harus disiapkan itu mental si ibu gitu kan ya, bahwa dia mampu, dia bisa untuk memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan. Kemudian dari peran keluarganya sendiri, itu dari si suami misalnya tahu bahwa kegiatan yang ada di rumah seperti itu tuh bisa saling berbagi gitu, bukan cuma tugas si ibu doang kayak gitu ya. Semua berperan Iya, berperan gitu. Kemudian kalau dari keluarga nih, kadang-kadang kan suka ada mitos-mitos ya kalau zaman dulu tuh. Mitos misalnya bahwa ibu ASI nggak boleh makan ikan misalnya gitu kan ya. Sebenarnya sih boleh aja minum makan ikan, kemudian ASI yang pertama itu katanya basi kayak gitu kan ya. Itu sebenarnya yang mitos-mitos seperti itu yang harus diluruskan kembali gitu ya. Oke, tertarik saya tadi ngomong tentang mental ya. Keren banget dulu ngomong mental, berarti kan kaitannya dengan emosional ya. Dan sebelum saya masuk ke mental, mungkin saya bakal mengingatkan dulu kepada sahabat Brosis. Buat kalian yang ingin bergabung, gampang banget ya. Ayo dong gabung di kami di sini dengan cara mengetikkan langsung ya di kolom chat komentar yang ada. Nanti pertanyaan kalian saya bakal bacakan dan pasti narasumber kita yang udah siap, keren banget pasti ngejawab. Oke, next masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi berbicara masalah mental ya. Bagaimana sih menyiapkan mental ibu ya, terutama kan ibu ya, untuk memulai proses menyusui seperti apa sih mentalnya? Untuk persiapan mental nih ya. Pertama ini benar-benar mental itu utama gitu ya Pak ya. Jadi pertama itu harus dilakukan diskusi dulu sama si suami, sama keluarga seperti itu, bahwa ibu mau memberikan ASI selama 6 bulan terus secara eksklusif pula gitu kan ya, dalam kondisi seperti apapun. Kemudian kedua itu adalah kepercayaan diri ibu bahwa dia mampu dan dia bisa untuk memberikan ASI selama 6 bulan, dan apa yang dia berikan maksudnya itu ASI bahwa adalah makanan yang terbaik untuk anak dari 0 sampai 6 bulan. Kemudian kepercayaan diri ibu juga harus dibangun tuh ya, kepercayaan diri bahwa yang dia berikan adalah benar-benar yang terbaik untuk si anak gitu ya. Berarti peran keluarga kemudian terutama suami. Iya, terus salah satu lagi itu komitmen. Iya, komitmen itu harus gitu ya. Jadi itu komitmen antara si suami, si ibu, kemudian keluarga ibu gitu ya, bahwa seperti apapun, seperti bagaimanapun, bahwa ASI itu adalah yang terbaik untuk si anak. Sebelum saya ke sahabat Brosis ya, di sini masih belum ada yang belum bergabung. Mungkin saya masuk ke question selanjutnya apa ya? Ini kan berarti perlu media ya, atau mungkin konsultan ya. Terutama mungkin saya yang awam nih, calon bapak gitu kan, pengen ngasih tahu istri seperti apa, kan bingung tuh. Iya. Itu perlu nggak sih saya konsultasi ke konsultan seperti apa? Oh bisa banget. Kalau misalnya nih mas, bapak gitu ya, yang atau calon-calon ibu mau konsultasi gini tentang ASI ke konselor ASI itu bisa banget gitu, bahwa jadi jadi dia bisa menambah pengetahuan gitu tuh, gimana cara ngasih ASI-nya, kemudian kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk untuk selama proses pemberian ASI kayak gitu nanti, atau kira-kira saya ada kendala ini, kayak ada kendala dalam pemberian ASI itu seperti apa nih solusinya, itu bisa nanti dikonsultasikan ke konselor gitu. Iya. Nah, dapat dilakukannya itu baiknya sebenarnya itu sebelum si anak lahir gitu, si bayi lahir. Karena kalau sudah lahir nih pasti akan terjadi kerepotan. Kalau misalnya anak belum lahir kan otomatis kita bisa fokus sama pengetahuan yang akan kita dapat. Tapi kalau anak sudah lahir, kita fokusnya pasti sudah ke anak, seperti itu ya.
Oke, tolong disimak sahabat Brosis ya, cukup jelas tadi ya. Berarti kita sangat penting ya untuk berkonsultasi ya, terutama kepada petugas kesehatan yang sudah terlatih yang di sini ya. Jadi biar tidak salah jalan gitu ya, atau mungkin salah alur gitu ya. Oke, dari tadi saya bertanya terus ke ibu ya, mungkin saya bakal sapa dulu sahabat Brosis yang ingin bergabung ya. Oke, di sini ada yang mau bergabung. Yang bertanya katanya mau tanya dong. Dari Ibu Ana ya, underscore hadiah di sini. Mau tanya dong katanya, kalau ibu dengan HIV, apakah boleh menyusui ASI pada bayinya? Oh, kalau yang punya penyakit HIV seperti itu ya, sebaiknya sebenarnya sih apa sih pemberian ASI tersebut itu lebih baik maksudnya jangan diberikan gitu kan ya, bisa atau bisa dikonsultasikan terlebih dahulu gitu kan ya ke nakes, maksudnya apa sih namanya, bahwa kandungan ASI bahwa si ibu itu sedang mengalami HIV seperti itu ya, tapi sebaiknya sih lebih baik tidak di. Baik, Ibu Ana, semoga jawabannya bisa dipahami ya. Oke, masih ada yang mau bergabung juga ya. Masih di sahabat Brosis di sini. Ada dengan Ibu Maria 16 ya. Di sini assalamualaikum. Bu, anak saya usia 3 bulan. Kemarin naik BB-nya cuma 200 gram. Padahal ASI saya berlimpah. Maksudnya mungkin ini pengen bertanya kemarin dari kenapa seperti ini? Oh, meskipun ASI-nya banyak, tapi kok berat badannya masih kurang seperti itu ya. Gini, ketika pelekatan atau ketika si anak tersebut minum itu sudah benar atau belum seperti itu. Apa namanya? Meskipun ASI-nya banyak nih, tapi yang masuk ke si anak itu sudah banyak atau belum seperti itu tuh. Jadi misalnya kelihatannya kayak banyak si anak itu makan, padahal bisa jadi ketika pelekatan itu tidak maksimal seperti itu. Jadi ASI yang masuk ke si anak itu tidak banyak yang diminum sama si adik itu. Itu harusnya posisi pelekatannya pun harus benar. Itu pertama, mulut bayi itu harus areola ibu itu bagian hitam bukan cuma ujung puting ya. Kalau ujung puting itu dianggapnya kayak sedotannya doang, tapi kalau bang ASI-nya sendiri itu ada di bagian areola atau bagian hitam di payudara ibu. Misalnya ini puting, kemudian di sini ada bagian hitamnya seperti itu ya. Itu harus semua masuk ke dalam mulut si bayi agar ketika si adik itu menghisap itu air ASI keluar secara maksimal seperti itu. Yang diminum anak pun secara maksimal. Kemudian tidak terdengar bunyi decakan. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa penghisapan si adik itu kurang maksimal gitu. Nah, nanti kalau pelekatannya sudah diperbaiki, kemudian cara menyusuinya sudah benar, itu bisa dievaluasi lagi. Tadi ya untuk dari berat badannya, berat badan bayi gitu. Berarti posisi bayi itu menentukan. Iya, pelekatan si anak ke payudara ibu kayak gitu. Jadi kelihatan kayak ASI-nya berlimpah, tadi yang masuk ke si adik pun tetap masih kurang gitu. Ya, itu nanti coba ibu evaluasi lagi untuk pelekatannya ya Bu ya. Jadi sudah benar atau belum seperti itu. Terus masih ada terdengar decakan atau tidak ketika menyusui seperti itu. Ya. Terus untuk waktunya sendiri kalau 3 bulan itu kan masih sering minum gitu kan ya. Itu berarti sekitar 2 jam sekali untuk pemberian ASI-nya gitu. Jadi kalau misalnya 2 jam tapi ngelihat anaknya masih posisi tidur, nggak apa-apa, bangunin aja gitu untuk nyusu, bangun untuk nyusu seperti itu. Baik Ibu,
semoga jawabannya bisa dipahami. Kemudian ada yang mau bergabung lagi nih ya. Di sini sebentar, ini sebenarnya banyak banget yang ingin gabung ya. Sekarang saya sortir dulu. Di sini ada Ibu Cica underscore CCD ya. Ini katanya, bagaimana caranya agar ASI bisa melimpah keluarnya banyak? Ya, ya ini juga banyak ya, jadi PR gitu biar ASI-nya apa namanya banyak tuh seperti apa, kayak gimana, kayak gitu kan ya. Salah satunya ibu-ibu bisa apa dari asupan makan yang ibu makan sehari-hari seperti itu ya. Perhatikan juga Iya, pola makan juga iya ya? pola makan, kemudian jenis makan, jumlah makan itu juga harus diperhatikan ya. Seakan-akan makannya sudah nih, kalau misalnya dari jumlah kan tadi pertama jumlah makan, kemudian jenis makan, kemudian apa jam makan seperti itu juga harus diperhatikan. Jumlahnya misalnya kelihatannya saya sudah banyak Bu, tapi ternyata pas kita evaluasi itu hanya sekitar baru 1 centong, 2 centong seperti itu ya. Kalau untuk jumlah makan itu juga harus sesuai dengan kebutuhan si ibu menyusui. Kemudian kedua, jenis makanannya kalau untuk ibu menyusui Dicatat ya, selama dia tidak ada alergi untuk si ibu dan si anak, tidak berakibat alergi, sebenarnya tidak ada diet khusus ya untuk si ibu untuk mengkonsumsi makanan seperti itu. Nggak ada. Kalau untuk ibu melahirkan seperti itu ya, selama tidak menyebabkan sakit, tidak menimbulkan sakit dalam artian kayak alergi salah satunya seperti itu, nggak ada pantangan. Nah, tadi untuk meningkatkan salah satunya itu dari makanan seperti kayak daun kelor, kemudian daun katuk, kemudian kalau di Medan tuh ya ada tuh namanya daun torbangun. Torbangun itu tuh baik untuk memperlancar ASI gitu. Nah itu salah satunya bisa ibu-ibu konsumsi seperti itu. Kemudian ikan, kalau dari ikan hewani seperti itu kayak ikan gabus seperti itu juga bagus. Pertama kan ibu pasca persalinan seperti itu kan ya, itu ada perlukaan di vagina atau yang SC gitu, itu bisa cepat mengeringkan luka dari si ikan gabus tersebut gitu, dari kandungan si ikan gabus tersebut, karena di ikan gabus tersebut kan banyak albuminnya seperti itu ya. Itu kandungan ikan gabus itu ada albumin yang bisa membantu mempercepat pengeringan luka. Baik Ibu Cica, mudah-mudahan jawabannya bisa terpuaskan ya. Sebenarnya masih banyak di sini yang mau bergabung ya, tapi saya akan bertanya ya mungkin ya. Semisal nih ada istri saya gitu. Istri saya punya anak baru 1, bayi gitu kan, masih proses menyusui. Ya biasa dia perlu pabrik kerja. Saya juga kerja, istri kerja. Berarti kan waktu sama si bayi kurang tuh, apalagi masa-masa proses menyusui. Nah, boleh nggak sih kayak semacam menyetok apa sih namanya, ASI gitu untuk si bayi gitu loh, biar bisa minum di rumah tapi istrinya atau ibunya kerja gitu tuh. Nah itu boleh nggak sih? Nah, satu. Kemudian ada masa kayak kadaluarsa nggak sih kalau dikemas dalam satu botol seperti apa? Mungkin ada sahabat gue seperti itu. Oh iya, sebenarnya itu benar ya Pak ya, udah bagus kayak gitu ya, menyetok ASI sebelum. Jadi penyetokan ASI itu bisa dilakukan sebelum ibu mulai bekerja seperti itu. Jadi dipompa dulu seperti itu ya, dipompa kemudian disimpan ke dalam freezer atau ke dalam kulkas seperti itu. Misalnya kalau untuk pemberian ASI ibu bekerja itu diusahakan jangan menggunakan DOT seperti itu ya Pak ya, agar tetap si anak itu nantinya tetap mau direct feeding. Direct feeding itu adalah menyusu langsung ke si ibu kayak gitu. Jadinya tadi gimana nih kalau misalnya nyimpennya nanti biar nggak basi, biar nggak rusak, yaitu tadi salah satunya setelah dipompa dimasukkan ke dalam kulkas kayak gitu ya. Itu
kalau misalnya untuk di freezer sendiri bisa sampai 6 bulan tahannya gitu. Nanti ketika ibu udah mulai bekerja bisa dikasih, itu nanti dicairin, terus nanti bisa ngasihnya tadi, tapi jangan pakai dot, diusahakan jangan menggunakan dot gitu ya. Bisa pakai cup feeder itu kayak cup gitu kecil, nanti bisa buat diminumin ke si adik, atau menggunakan pipet, atau menggunakan sendok. Nah itu salah satu kalau kita ikut konsultasi tuh Pak, ikut kegiatan konselor itu kita bisa ajarin si ibunya tuh gimana sih cara ngasih susu tanpa dari dot seperti itu. Baik. Oke, cukup jelas pembahasannya. Semoga istri saya nanti bisa seperti itu, yang memaksimalkan waktu terutama. Manajemen waktu dengan baik. Oke, saya masih ke sahabat proses nih. Kayaknya masih banyak kayak gitu. Alhamdulillah ya sebenarnya. Oke, di sini ada Ibu Karissa Angelina ya. Katanya mau bertanya di sini, Bu, apakah benar kalau saya stres, pasti jadi berkurang? Nah, iya, itu tadi salah satunya mempengaruhi psikologis si ibu gitu ya. Jadi si ibu itu kan produksi ASI itu dari prolaktin, dari hormon bahagia. Ada itu nanti dia ngasih sinyal nih ke tubuh kayak gitu kan ya. Kalau ketika stres terus banyak pikiran, ya itu bisa salah satunya bisa menyebabkan produksi ASI berkurang. Maka dari itu tadi peran keluarga, peran suami, kemudian lingkungan itu juga berpengaruh dalam manajemen stres si ibu selama menyusui. Jadi diusahakan minimalisir untuk stresnya itu tadi, kesiapan mental ibu dari awal agar bisa manajemen stres itu sendiri gitu, bahwa kita nggak boleh stres nih karena ada anak yang harus kita kasihi. Nah, salah satu itu tuh Pak, bisa tuh kalau dari stres nih ya, ibu-ibu nih pandangi si anak ketika kita menyusui, simulasi gitu ya? Iya, itu bisa menurunkan stres. Secapek-capeknya ibu seperti itu, ketika kita lihat anak kita pangku, kita lihat, kita susui, stres itu akan berkurang gitu ya. Jadi kita kayak menyalurkan kasih sayang kita lah untuk si anak tersebut kayak gitu, anak-anak kita. Baik ya. Sebenarnya sudah hampir 30 menit ini ya hari ini, tapi masih banyak yang antusias sepertinya. Ya Allah, semoga bermanfaat. Oke, ya. saya bakal bertanyakan kembali nih ya, membacakan dari masih dari Ibu Maria kan 16, saya masih penasaran. Bu, jika posisi sudah benar, tapi BB masih seret naiknya, apa perlu konsultasi ke dokter tumbuh kembang atau ke konselor laktasi? Laktasi atau ke tumbuh kembang ini ya. Boleh kalau misalnya mau ke ke dokter dulu aja. Nanti dari dokter kan dia didiagnosa di asesmen gitu ya, dicari tahu nih kira-kira ada masalah apa kayak di si adiknya. Kenapa ketika dievaluasi lagi ketika minumnya udah banyak, tapi berat badannya, terus peletakannya udah benar, tapi kok berat badannya masih ada kurang seperti itu, boleh diskusi langsung ke dokter. Nanti dari dokter biasanya diarahkan harus ke konselor ASIKA atau bisa dari terapi yang maksudnya nanti dikasih sama dokternya langsung, seperti itu sih Pak. Oke. Masih saya ke sahabat dosis kembali, banyak yang antusias sebetulnya. Dari Ibu Sawitri ya, di sini saya sapa. Maaf, ini baru bergabung katanya, mungkin habis aktivitas kali ya. Baru nongol. Mau nanya nih katanya, ada ibu menyusui anak pertama, puting susu tidak keluar menonjol sehingga si bayi susah untuk menyusuinya. Bagaimana ya solusinya? Gimana? Sebenarnya tadi bagian bank ASI sendiri itu bukan di puting, tapi di areolanya seperti itu.
em, di- dipijit gitu, dipijit di bagian apa namanya payudara si ibu. Kemudian tadi nggak perlu diputingnya yang dilekatkan dengan baik si mulut adiknya, tapi di areolanya, di bagian hitamnya itu tadi, ya itu. Jadi nanti dimasukin ke dalam apa istilah katanya itu tadi, puting itu adalah sedotan, bukan bangnya. Kalau bangnya itu ada di dalamnya, ada yang di bagian hitamnya itu, ya di bagian hitam payudaranya. Jadi nanti diajarkannya itu adek bisa menyot atau bisa menyedot di bagian aerolanya. Maksudnya jangan terpatok nggak ada putingnya seperti itu ya. Karena tadi balik lagi bahwa bang ASI itu bukan di puting, tapi adanya di areola di payudara ibu bagian hitam ya ibu-ibu ya. Kan nanti ada puting bagian belakang itu ada bagian hitam tuh. Nah bagian hitamnya itu nanti yang harus adek benar-benar masuk ke dalam mulut si adek untuk dipisah. Baik Ibu Maria, mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab ya dengan maksimal. Di sini saya lihat sudah sepertinya ya pertanyaan sudah saya bacakan semua di sini. Oke, baik sahabat Brosis, tidak terasa ya kesempatan jumpa kita sudah hampir 30 menit pada hari ini. Mungkin saya sebelum saya tutup ada sedikit tambahan atau mungkin closing statement ya, atau mungkin kesimpulan dari Ibu Risa, silakan Ibu. Kalau untuk apa namanya dari keberhasilan ASI tadi sendiri adalah harus ibu menyusui tersebut harus menyiapkan mentalnya, kemudian harus percaya diri. Intinya adalah persiapan bahwa kita mampu, kita bisa, percaya diri aja bahwa kita bisa, kita mampu untuk ngasih si anak ASI selama 6 bulan. Kemudian ASI tersebut adalah makanan yang benar-benar terbaik untuk si anak selama 6 bulan. Jadi ASI itu bukan cuma susu tapi makanan gitu ya, bukan cuma minuman buat si anak, tapi ASI tersebut adalah makanan yang terbaik, makanan yang bagus lah untuk si anak tersebut gitu. Oke, ada jam atau hari mungkin bisa masuk? Untuk konsultasi ASI ya, di kami di puskesmas kami ada di setiap hari Selasa jam 8 itu bisa ketemu dengan bagian gizi, nanti akan diberikan konsultasi terkait ASI. Baik, Ibu, dari saya mungkin kesimpulan yang dapat kita terima dari sini adalah yang pertama, ASI eksklusif dapat dicapai oleh ibu untuk anak dengan dukungan peran keluarga dan suami pastinya. Kemudian yang kedua, persiapan keberhasilan ASI eksklusif dapat dilakukan ibu mulai dari bayi dalam kandungan dengan berkonsultasi ke konselor gizi. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan produksi ASI ibu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Dan yang terakhir, keberhasilan utama dalam pemberian ASI yang paling utama yaitu dari kesiapan mental ibu. Oke, sahabat Brosis, dengan kesimpulan tadi maka berakhirlah kesempatan jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan dulu ya kepada narasumber Ibu Risna, terima kasih telah hadir di kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan buat sahabat Brosis, kami juga mohon maaf ya buat kalian yang tadi bertanya, tapi saya tidak bisa bacakan pertanyaan kalian satu persatu karena waktu terbatasan jumpa kita di kesempatan pada pagi hari ini. Mungkin nanti next time ya, minggu depan atau kapan, tapi dengan tema yang berbeda. Untuk itu saya Mbak Stari ya, selaku host yang ada, narasumber yang ada beserta kru yang ada di belakang layar yang cantik dan ganteng. Mudah-mudahan selalu sehat. Undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.